Oke, bos saudara dong semua. Jadi sekarang ini tepatnya di samping beta ini salah satu solo dance legend terbaik di era 90-an. Oh, 80-an ya, Om eh? 80-an. 80 90. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja Kato dengar atau punya pengalaman saat Anto masih aktif di panggung di era 80-an sampai 90-an. Beta nama Iwan Jeko. Kalau beta tampil biasa beta pakai nama MG Warrior. Bagi teman-teman yang di era legend 80 sampai 90 pasti ketong saling baku kenal satu sama yang lain. Beta waktu tahun era 80 tuh beta mulai kenal disco itu, beta kenal pertama beta gabung dengan Yogi Pardes. Yogi Padis. Ya, Di era 80-an tuh. ya di era 80 ke atas ya, pokoknya dia menjalani ke atas. Ya, dengan Yogi. Nah, setelah itu beta genrenya dulu Hammer. Setelah Hammer, beta kembali kreatif sendiri, lari ke bidang Jeko. Aliran Jeko. Ya, aliran Jeko. Jadi waktu Jeko itu beta mulai menciptakan itu gerakan-gerakan yang di luar nalar orang. Tapi basicnya tetap Jeko. Basicnya tetap Jeko. Beta menciptakan gerakan-gerakan yang orang bilang yang istilahnya maniak. Jadi seakan-akan bukan seperti penari lain yang istilahnya gerakannya panggung. Beta sistem live. Masa Om di Itu masa beta di situ. Jadi pertama kali latihan dengan Yogi. 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 Ya. Itu siapa yang ngajar Om waktu itu? Itu di Yogi itu hasil kolaborasi anak-anak Pardes, Endang. Endang itu salah satu beta punya teman, dia punya adik. Ya, karena kakaknya juga dulu itu namanya Ikra Odebio. Nah, masa-masa itu waktu masih musik kaset kita tuh. Ya, kaset kita. Jadi katong sering memang orang bilang istilahnya pengaruh dengan tari-tarian yang zaman tempo dulu, lalu katong mulai menciptakan tarian-tarian tersendiri. Tapi beta sungguh banggakan, beta pun teman yang namanya Ikra Odebio punya adik yang dikatakan itu Endang nama aslinya yang sering disapa Jovi. Oke. Ya, itu Jovi juga dia menciptakan tarian-tarian. Cerita alur dari tentang Yogi itu yang kalau beta lihat sekilas itu Yogi itu Endang juga waktu itu juga kalau nggak salah itu bergaul juga di Pardes. Karena memang anak-anak Pardes itu dulu waktu Yogi orang itu kan berkecimpung di dunia otomotif. Istilahnya balap mobil, ya rally Yogi 35. Oh itu bernama komunitas otomotif lah. Iya, pokoknya dong itu mobil-mobil rally itu. Ya. Oke Om, beta balik ke Ya. Om punya Ya. pribadi di Om punya pengalaman saat di era 90-an. Om pertama naik festival itu tahun 80 berapa kalau Om masih ingat? Itu kalau beta mau lihat juga tuh beta susah bisa ingat lagi kawan. Susah bisa ingat lagi. Festivalnya juga waktu itu Iya, festival juga yang kalau beta ingat sebatas beta tuh dulu itu masih ada yang beta lihat, yang beta sering beta lihat tuh waktu zaman era itu ada Remadika Festival, terus ada FIFA Dance. Itu kalau FIFA Dance itu yang kalau beta lihat sering di Baileo itu sebelum itu belum ada dikatakan festival disco, masih FIFA Dance, FIFA Disco. Ya. Itu masih ada APD. Itu juga katong ketemu bersama dengan talent. Terus ada grup-grup yang lain juga yang beta tidak bisa sebut satu persatu, mungkin beta lupa, ya seperti itu. Terus bisa Om juara satu, Om pernah juara satu Om? Ya. Itu di festival apa Om? Itu kalau di juara satu itu beta pernah ikut itu festival itu yang kalau nggak salah itu beta susah ingat tapi jurinya dulu tuh Bung Marcel Pasanea. Ya. Marcel Pasanea juri dari tahun Sudah, 90-an. sudah juri-juri itu sudah ada. Waktu di Baileo tuh sama Bupait ya. Oh Bupait. Ya Bupait kalau nggak salah. 90-an Om. Iya, sekitar itu. Iya, pokoknya 80 90 beta saya bisa ingat tapi beta cuma gambaran seperti itu. Om pun lawan berat saat di panggung waktu itu. Nah, Dulu beta dulu lawan berat itu beta punya lawan berat itu dulu Martinus. Yang dibilang Mario. Terus ada juga Nelson Akiwen. Ya, tapi katong bertanding di ajang itu ajang sehat, bukan ajang sebagai permusuhan. Seperti itu, beta punya prinsip beta. Katong turun
pentas di atas panggung turun sama tuh kawan. Sampai sekarang beta masih ingat orang dan katong selalu menyapa. Seperti itu. Itu katong membuat katong punya kreasi masing-masing itu untuk saling katong mengetahui satu sama yang lain. Seperti itu. Oke, Om. Baik, lalu tergabungnya dengan IGAT itu bagaimana, Om? Ya, tergabungnya ada IGAT, kalau katong berbicara masalah IGAT itu salah satu nama yang beta bentuk itu waktu itu di Kompleks Perapatan. Young Generation Ampers Den. Ampers itu anak muda perapatan skill. Selesai. Beta lebih tahu silsilah IGAT. Nama IGAT? Iya, Itu karena siapa yang kasih nama, Om? itu beta pun nama sendiri. Beta nama sendiri. Ya, beta nama Kasih sendiri. nama? Beta kasih nama. Dan nama itu dia tidak berkecimpung di Arsu. Arsu punya nama asli dulu ABPD, Arsu Boys Putra Dancer. Beta masih ingat. Itu Oke. nama... Itu Arsu punya asli, nama aslinya. Ya. Setelah beta dengan almarhumah Epo, Sempatnya dengan IGAT lain? iya. Mulai katong mulai baku Bikin sharing, grup, ya bikin grup, lalu nama APD dihapus, maka pakai nama IGAT. Beta rasa nama itu lebih cocok untuk dorang. Lah beta bilang para almarhum Epo yang biasa nama lengkapnya Stevi Sopakua, beta bilang sudah mana-mana saja untuk demi katong punya nama baik untuk katong mengangkat air salobar khususnya Arsu, oke, katong jalan. Ya. Mulai dari situ di IGAT, beta mulai gabung. Katong pun manajer dulu tuh itu Bung Teo. Itu salah satu Peter Layaan punya kakak. Dia manajer tunggal dulu. Itu dia yang mengakomodasi katorang punya segala bentuk dalam hal kegiatan. Tampilan maupun dalam atribut apapun dia yang tanggung. Dan tanpa ada komat kami maupun kaleng-kaleng. Dan itu jelas. Ya, Kamu itu punya pengalaman di era 80-90. Jadi waktu ketong tampil itu, waktu di IGAT itu, beta sempurna latihan. Beta cuma dengar lagu, insting sujalan. Sudah tergambar gerakan semua yang sudah ada di beta pembenak otak. Beta tidak pernah kayak grup musim mau latihan, tidak ada. Bahkan beta punya manajer yang namanya Bu Teo, khususnya Bu ya atau disapa Bung Lotar, dia juga waktu itu meragukan beta untuk tampil. Dia bilang, waduh, bro, ini kalau bro sen tampil nih bagaimana ketemu mau menang? Beta bilang hanya Tuhan yang tahu. Dan beta percaya itu. Tuhan bersama beta. Selesai. Beta kira itu saja. Ya. Jadi waktu gabung ini, itu kamu punya perjalanan dari situ. Iya. Cuma lalu beta dia stop itu waktu beta menyajikan yang terakhir itu katong empang terakhir. Kalau nggak salah itu mau memasuki 99, langsung tidak lama itu konflik. Ya, lah katong pisah di situ. Ya. Itu juga busana-busana yang untuk IGAT pakai itu hasil rancangan beta. Sampai dong bisa juara satu busana terbaik. Itu beta masih ingat. Iya, itu waktu IGAT naik. Itu ya, itu di tempat tandingnya di Lapangan Merdeka. Ya, Lapmer. Oke, Om. Ya, seperti itu. Iya, Om. Om, jadi ini sekarang mulai panas-panasnya legend. Ya. Oke. Akankah Om nanti tampil lagi dengan nama Iwan Jeko? Biasa kan orang kenal Iwan Jeko. Iya. Iya. Tapi beta rasa beta tampil ini beta tidak mau pakai nama Iwan Jeko. Beta pakai beta punya ada dua nama. Kalau MG Waro tidak beta MG Ones. Itu saja. MG Waro. Ya. MG Ones. Ya. Ya, seperti itu. Ya mungkin ada pesan dan pesan yang Om mau kasih pada era sekarang. Ya, baik. Atau buat para legend. Baik, oke. Kasih support lah, support semua lah. Baik, oke. Untuk teman-teman, terkhususnya untuk teman-teman para legend, maupun yang teman-teman yang era modern, yang sekarang ini, beta harapkan, lanjutkan dan teruskanlah kalian punya kreatif dalam dunia seni tari. Cuma hanya ada beberapa pesan yang beta pesan. Tidak boleh sombong dan tidak boleh angkuh. Beta rasa itu saja. Terima kasih. Tapi Om, beta nih pernah dengar dari yang marah Om beta. Ya. Om tuh mana dia ikut cungkil topi masuk kepala. Ya. Iya, Ya, betul. Itu festival apa kalau Om masih ingat? Itu Om juara berapa? Itu juara satu. Juara satu. Habis itu lagi ada juara 2. Juara 2? Ya. Masih cungkil topi? Iya, masih cungkil topi. Beta membuat satu gerakan yang betul-betul beda daripada apa Michael punya gerakan tersendiri. Oh, jadi cungkil topi terinspirasi? Ya, terinspirasi dari Michael. Lalu akan menjamu sampai sekarang. Orang sudah mulai ikut, ada mulai cungkil topi, ada yang mulai angkat taruh di bahu, angkat di kaki belakang. Ya, pokoknya
macam-macam dorang punya kreasi. Kalau om bisa spill sedikit ini ada topi nih om lah. Ah, enggak. Om coba spill sedikit dulu. Jadi begitu. Jadi teman-teman, cuma beta bilang itu saja. Ya mudah-mudahan khususnya untuk penari-penari modern, katong nih mau supaya katong bisa satu. Jangan katong terpecah belah. Karena katong anak Maluku khususnya Ambon tidak diajarkan untuk harus memecah belah satu sama yang lain. Saling support lah Saling support. Ada kekurangan maupun ada apa katong saling sharing. Ya seperti itu. Pokoknya tujuannya sama itu baik, mantap untuk penari. Ya, terima kasih. Kami waktu luangkan waktu. Terima kasih. Oke, Hormat Bejo. buat saudara dong semua juga yang nonton video ini. God bless.